Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha. Selanjutnya ada manfaat AMDAL. Manfaat AMDAL bagi pemerintah yang pertama, dapat mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, lalu dapat menghindarkan konflik dengan masyarakat, menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan, perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, manfaat AMDAL bagi pemrakarsa. Yang pertama, menjamin adanya keberlangsungan usaha, menjadi referensi untuk pinjaman kredit, interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum. Dan yang terakhir ada manfaat AMDAL bagi masyarakat. Yang pertama, mengetahui sejak awal dampak dari suatu kegiatan, dapat melaksanakan dan menjalankan kontrolnya, dan yang terakhir terlibat pada proses pengambilan keputusan. AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek produksi manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan melakukan aktivitas yang makin lama makin mengubah lingkungannya. Agar pelaksanaan AMDAL dapat berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perizinan. Peraturan pemerintahan tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perizinan yang dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan izin usaha atau kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan atau pemberian izin usaha atau kegiatan. Dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 51 Tahun 1993 ditetapkan 4 jenis studi AMDAL, yaitu yang pertama AMDAL Proyek, AMDAL yang berlaku bagi satu kegiatan yang berada dalam kewenangan satu instansi sektoral. Yang kedua ada AMDAL Terpadu atau multisektoral, yang dimana AMDAL ini berlaku bagi suatu rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu. Yang ketiga, AMDAL kawasan, yaitu AMDAL yang ditujukan pada suatu rencana kegiatan pembangunan yang berlokasi dalam satu hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi. Dan yang terakhir, AMDAL regional adalah AMDAL yang diperuntukkan bagi rencana kegiatan pembangunan yang sifatnya saling terkait dalam hal perencanaan dan waktu pelaksanaan kegiatan. Adapun kelemahan AMDAL, yang pertama, AMDAL belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perizinan suatu rencana kegiatan pembangunan. Yang kedua, proses partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Dan yang terakhir, terdapatnya berbagai kelemahan di dalam penerapan studi-studi AMDAL. Analisis ini meliputi keseluruhan kegiatan pembuatan 5 dokumen yang terdiri dari PIL atau Penyajian Informasi Lingkungan, KA atau Kerangka Acuan, ANDAL atau Analisis Dampak Lingkungan, RPL atau Rencana Pemantauan Lingkungan, dan RKL Rencana Pengelolaan Lingkungan. Pihak apa saja sih yang terlibat dalam proses AMDAL? Yang pertama, ada Komisi Penilai AMDAL, yang dimana komisi ini bertugas menilai dokumen AMDAL di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat provinsi berkedudukan di Bapedalda atau Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi, dan tingkat kabupaten atau kota berkedudukan di Bapedalda atau Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota. Yang kedua, pihak Komisi Pemrakarsa.
orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada masyarakat yang berkepentingan. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak dan masyarakat pemerhati. AMDAL merupakan suatu proses yang panjang dengan sistematika urutan langkah tertentu menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 29 Tahun 1986. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama usulan proyek, yang kedua ada penyajian informasi lingkungan, yang ketiga menyusun kerangka acuan, yang keempat membuat AMDAL sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, yang kelima membuat RKL dan RPL, dan yang terakhir implementasi pembangunan proyek dan aktivitas pengelolaan lingkungan bila RKL dan RPL telah disetujui. Apa kaitan AMDAL dengan dokumen atau kajian lingkungan lainnya? Yang pertama ada AMDAL dan UKL atau UPL, yang dimana rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL, tidak lagi diwajibkan menyusun UKL atau UPL. Lihat lapisan keputusan Menteri LH Nomor 17 Tahun 2001, yang dimana UKL dan UPL dikenakan bagi kegiatan yang telah diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya. Selanjutnya, AMDAL dan audit lingkungan hidup wajib. Audit lingkungan wajib merupakan dokumen lingkungan yang sifatnya spesifik, di mana kewajiban yang satu secara otomatis menghapuskan kewajiban lainnya, kecuali terdapat kondisi-kondisi khusus yang aturannya dan kebijakannya ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Kegiatan atau usaha yang sudah berjalan yang kemudian diwajibkan menyusun audit lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru. Dan yang terakhir ada kaitannya AMDAL dan audit lingkungan hidup sukarela, yang dimana kegiatan yang telah memiliki AMDAL dan dalam operasionalnya menghendaki untuk meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat melakukan audit lingkungan secara sukarela yang merupakan alat pengelolaan dan pemantauan yang bersifat internal. Penerapan perangkat pengelolaan lingkungan sukarela bagi kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL tidak secara otomatis membebaskan pemerkarsa dari kewajiban penyusunan dokumen AMDAL. Kesimpulannya, AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang diisyaratkan untuk mendapatkan perizinan selain aspek-aspek studi kelayakan yang lain seperti aspek teknis dan ekonomi. Laporan AMDAL merupakan dokumen penting sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek dibangun. Tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin.